Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahrul Ramadan, NIM 7012000032, kelas 1B Sistem Informasi. Saya akan menjelaskan hardware. Apa itu hardware? Pengertian hardware adalah segala piranti atau komponen dari sebuah komputer yang sifatnya bisa dilihat secara kasat mata dan bisa diraba secara langsung. Dengan kata lain, hardware merupakan komponen yang memiliki bentuk nyata, dan ini macam-macam hardware. Motherboard, papan utama. Pengertian motherboard atau mainboard adalah komponen utama yang membangun sebuah komputer berbentuk papan persegi dengan slot-slot untuk memasukkan komponen-komponen lain. Fungsinya untuk menghubungkan seluruh komponen PC, perangkat keras, komputer lainnya. Semuanya melekat langsung pada slot motherboard atau setidaknya terhubung dengan menggunakan kabel. Central Processing Unit atau disebut CPU, biasa juga dikenal sebagai prosesor atau otak dari komputer. Fungsi dari CPU ini adalah memproses dan mengolah semua kalkulasi dan perintah-perintah yang membuat komputer dapat dioperasikan. Karena panas yang dihasilkan CPU selalu dilengkapi dengan kipas dan juga heatsink untuk mengurangi suhunya. Pada jenis-jenis CPU terbaru sudah dilengkapi pula dengan Graphic Processor Unit (GPU) yang terintegrasi ke dalam CPU sebagai pengolah data-data grafis. Random Access Memory atau disebut RAM. RAM berfungsi sebagai tempat transit data sementara untuk operasi-operasi yang di tengah dijalankan oleh CPU. RAM bersifat volatile, artinya perangkat ini tidak menyimpan data secara permanen, hanya untuk operasi yang dibutuhkan saja. Kapasitas RAM pada PC yang sering ditemukan cukup beragam, mulai dari 256 MB sampai 16 GB. Video Graphic Array atau disebut VGA. VGA artinya atau kartu grafis berfungsi sebagai penghubung yang memungkinkan pengiriman data grafis PC dan perangkat display seperti monitor atau penyekot. Sebagai besar komputer memiliki VGA yang terpisah sebagai kartu ekspansi yang dipasang pada slot motherboard. Namun ada juga komputer yang mempunyai VGA terintegrasi pada motherboard atau pada CPU-nya. Hard disk atau disebut HDD. Hard disk berfungsi sebagai tempat penyimpanan data utama dalam sebuah sistem komputer. Sistem operasi, aplikasi, dan dokumen-dokumen disimpan pada hard disk ini. Pada PC terbaru, ada juga perangkat keras baru yang bernama Solid State Driver atau disebut SSD. Fungsinya sama seperti hard disk, namun menawarkan kecepatan transfer data yang lebih cepat. Optical Disk Driver. Optical driver biasa juga dikenal dengan nama CD driver, DVD driver, atau ODD. Fungsi dari perangkat ini adalah untuk membaca dan juga menyimpan data dari data ke media cakram optik seperti CD, DVD, atau Blu-ray disc. Central Processing Unit atau disebut CPU, biasa juga dikenal sebagai prosesor atau otak dari komputer. Fungsi dari CPU ini adalah memproses dan mengolah semua kalkulasi dan perintah-perintah yang membuat komputer dapat dioperasikan. Karena panas yang dihasilkan CPU selalu dilengkapi dengan kipas dan juga heatsink untuk mengurangi suhunya. Pada jenis-jenis CPU terbaru sudah dilengkapi keyboard
merupakan unit input yang paling penting dalam suatu pengolahan data dengan komputer. Keyboard dapat berfungsi memasukkan huruf, angka, karakter khusus serta sebagai media bagi user pengguna untuk melakukan perintah-perintah lainnya yang diperlukan, seperti menyimpan file dan membuka file. Mouse adalah salah satu unit masukan input device. Fungsi alat ini adalah untuk berpindah pointer atau kursor secara cepat. Selain itu, dapat sebagai perintah praktis dan cepat dibanding dengan keyboard. Mouse mulai digunakan secara maksimal sejak sistem operasi setelah berbasis GUI (Graphical User Interface). Sinyal-sinyal listrik sebagai input device mouse ini dihasilkan oleh bola kecil di dalam mouse. Sesuai dengan pergeseran atau penggerakannya sebagai besar, mouse terdiri dari 3 tombol, umumnya hanya 2 tombol yang digunakan, yaitu tombol kiri dan kanan. Saat ini mouse dilengkapi pula dengan tombol pengulung scroll, di mana letak tombol ini terletak di tengah. Istilah penekanan tombol kiri disebut dengan klik, di mana penekanan ini akan berfungsi bila mouse berada pada objek yang ditunjuk. Tetapi, bila tidak berada pada objek yang ditunjuk, penekanan ini akan diabaikan. Selain itu, terdapat pula istilah lainnya yang disebut dengan menggeser, bisa disebut drag, yaitu menekan tombol kiri mouse tanpa melepaskan dengan sambil digeser. Drag ini mengakibatkan objek akan berpindah atau tersalin ke objek lainnya, dan kemungkinan lainnya penekan tombol kiri mouse 2 kali secara cepat teratur disebut dengan klik ganda, double click. Sedangkan menekan tombol kanan mouse 1 kali disebut dengan klik kanan, right click. Mouse terdiri dari beberapa port, yaitu mouse serial, mouse PS2, USB, dan wireless. Joystick juga merupakan pointing device, perangkat menunjuk, yang digunakan untuk memindahkan posisi kursor pada layar monitor. Fungsi joystick sendiri hampir sama dengan mouse, malah digunakan dapat lebih optimal dalam komputer ID design, bisa disebut CAD, dan bermain game. Scanner adalah perangkat input yang bekerja lebih mirip mesin fotokopi. Biasanya digunakan ketika beberapa informasi yang tertulis atau harga di atas kertas akan transferkan ke hard disk komputer untuk diproses lebih lanjut. Kamera pada komputer biasanya digunakan dalam video chat. Kamera berguna untuk mengirimkan gambar dari satu komputer ke komputer lain, atau dapat digunakan untuk merekam video pendek, atau juga bisa sebagai alat untuk mengambil gambar foto. Monitor merupakan hardware utama dalam sistem komputer. Monitor adalah alat output yang memberikan dan menampilkan informasi atau data atau instruksi yang dihasilkan atau sedang dilakukan oleh komputer. Printer merupakan unit keluaran yang berfungsi untuk mengeluarkan data dari komputer. Data yang dikeluarkan tersebut dikeluarkan dengan cara pencetak data dari komputer. Keadaan media kertas, hasil cetakan tersebut dapat berupa tulisan maupun gambar. Terdapat 3 jenis printer, yaitu printer dot matrix, printer inkjet, dan printer laserjet. Speaker. Pengertian speaker adalah output device yang dapat membuat data audio di komputer. Dapat didengarkan. Speaker merupakan kebalikan dari mikrofon pada unit masukan. Speaker mampu mengeluarkan suara dari komputer dengan cara mengubah sinyal elektrik menjadi frekuensi audio atau disebut suara, dengan cara mengatakan suatu komponen bentuknya seperti selaput, sehingga suara dapat terdengar oleh indera pendengar manusia. LCD proyektor. Pengertian LCD proyektor atau masyarakat luas mengenal dengan sebutan infocus, merupakan alat pengeluaran yang mempunyai fungsi sama dengan monitor. Perbedaannya, LCD proyektor membutuhkan media penerima pencara sinyal-sinyal infocus. Media penerima tersebut sebaiknya memiliki permukaan datar dan berwarna putih.
Contoh, media yang biasa digunakan yaitu dinding putih, whiteboard, ataupun kain dan layar. Modem. Pengertian modem. Satu-satunya saat modem tidak diperlukan adalah saat telepon tombol digunakan sebagai terminal. Semua saluran jaringan komputer lain memerlukan modem pada tiap ujungnya. Modem dirancang untuk beroperasi dengan kecepatan tertentu, biasanya 300, 1200, 2400, 4800, atau 9600 bit per detik, dan seterusnya. Kecepatan modem menentukan kecepatan transmisi data. Network Interface Card, bisa disebut NIC, adalah kartu jaringan atau LAN card dipasang pada setiap komputer yang akan dihubungkan ke suatu jaringan komputer. Hub. Hub adalah perangkat jaringan yang terdiri dari banyak port untuk menghubungkan node atau titik sehingga membentuk jaringan yang saling terhubung dalam topologi star. Konektor RJ45 adalah untuk menghubungkan kabel UTP diperlukan konektor RJ45 atau sejenis jack yang bentuknya mirip dengan jack kabel telepon, namun memiliki lebih banyak lubang kabel. Kabel UTP. Ada beberapa jenis kabel yang digunakan dalam jaringan network, namun yang paling banyak dipakai pada private network atau local area network saat ini adalah kabel UTP. Switch adalah merupakan penggambaran dari konsep bridge. Ada dua bentuk dasar yang digunakan pada switch, yaitu cut through dan store and forward. Switch cut through mempunyai kelebihan di sisi kecepatan karena ketika sebuah paket datang, switch hanya memperhatikan alamat tujuan sebelum diteruskan ke segmen tujuannya. Sedangkan switch store and forward merupakan kebalikannya.